Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 24 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 7-9. Kita diingatkan supaya selalu bekerja keras agar apa yang dirindukan dapat terwujud. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa memberi kami peringatan untuk selalu bekerja keras agar kerinduan kami dapat terwujud. Tuhan, bantulah kami, semoga kami senantiasa berdoa memohon kekuatan-Mu agar kami senantiasa bekerja sehingga apa yang kami rindukan dapat terwujud. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 7-9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia? Dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bekerja keraslah selalu agar apa yang dirindukan dapat terwujud. Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang kecemasan Raja Herodes. Ia mendengar cerita tentang kehebatan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Cerita tentang kehebatan Yesus Kristus mendatangkan kecemasan baginya karena ada yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dari mati. Ia cemas jangan-jangan Yohanes datang membalas dendam dan membunuh dia. Kecemasan itu sesungguhnya datang dari dalam dirinya sendiri. Ia berusaha mau bertemu Yesus, tetapi Injil tidak pernah katakan bahwa Herodes berhasil bertemu Yesus. Kalau saja ia seorang yang bijaksana, ia seharusnya pergi menemui Yesus Kristus dan bertanya langsung pada Yesus Kristus, siapakah ia sebenarnya? Tetapi kasihan sekali bahwa ia hanya mendengar dari jauh dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan cerita orang. Raja Herodes sangat berbeda dengan Zakheus yang juga sangat rindu melihat Yesus Kristus. Kerinduan Zakheus didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Ia tidak berdiam diri, ia naik pohon agar bisa melihat Yesus yang lewat. Perjuangan yang mendatangkan hasil yang sangat baik. Waktu Yesus lewat di bawah pohon, ia menegur dan mengajak Zakheus turun dan memintanya untuk ke rumahnya. Zakheus sungguh bahagia. Yesus Kristus datang ke rumahnya dan makan bersama anggota keluarganya. Satu hadiah yang sangat luar biasa untuk Zakheus. Bukan hanya Zakheus yang alami kebahagiaan, tetapi juga semua anggota keluarga. Itulah buah dari kerinduan yang didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Kalau kita selalu punya kerinduan yang tinggi dan kerinduan itu didukung oleh kerja keras dan usaha nyata, maka sudah pasti kerinduan itu akan terwujud. Satu peringatan bagi kita semua bahwa barang siapa yang selalu berjuang untuk mencari Tuhan sambil meneteskan air mata, ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan, pasti usahanya akan selalu berhasil.
Tetapi barang siapa yang hanya berkhayal tanpa kerja keras dan usaha nyata, maka kerinduannya itu akan tetap tinggal kerinduan tanpa hasil. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bekerja keraslah selalu, agar apa yang kita rindukan dapat terwujud. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.